Halo semuanya, Jeng, apa kabar Jen? Gimana private-nya Jen? Makin untung atau makin lucu Jen? Kalau loss itu sudah biasa Jen, tapi yang penting kita belajar bersama-sama Jen. Oke, di video kali ini Jenaka agak sedikit unik. Jadi sebelum-sebelumnya kan kita bahas masalah edukasi dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pada tapi sifatnya agak tidak umum. Nah, itu menarik. Ini sebenarnya pertanyaan ini Jenaka dapatkan dari beberapa rekam trader Jenaka waktu dulu belajar. Pertanyaannya tuh gampang. Kak, saya suka hedging, tapi kok masih MC ya? Bukannya hedging itu sudah pasti nolok posisi. Bukannya hedging ini sudah pasti tidak bisa loss lagi. Tapi kok masih MC ya? Apa jangan-jangan brokernya yang curang? Nah, itu biasanya pertanyaan umum. Coba, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan itu. Sudah hedging, tapi kok masih MC? Oke. Sebenarnya apa sih itu hedging Jam? Orang-orang bilang hedging. Apa sih sebenarnya itu Jam? Jadi hedging kalau di dunia forex itu membuka dua posisi perlawanan dengan beberapa volume yang sama dan umumnya dalam satu pair. Ya Jam. Bisa memang kalau misalkan Jam sudah jago hedging itu dengan beberapa pair lain itu bisa. Tapi umumnya dalam satu pair. Tujuannya adalah berusaha mengunci posisi baik itu profit maupun loss. Seperti itu, jadi dikunci Jen. Jadi kalau misalkan, atau kita langsung praktekkan ya. Ini kita akan buka ini buat contoh saja. Saya pakai web trader dari salah satu broker. Kali ini Jenaka akan pakai punya Xmas, seperti itu. Tidak ada alasan apa-apa karena ya kebetulan Jenaka ada akun di sana dan kita akan buka pakai akun demo kalian ini. Akun demo ya Jeng. Jadi kita akan buka di sini. Jadi hedging ini bisa dibilang seperti ini Jen. Misalkan Jenaka buka jual 0,5 lot. Lalu kita akan kunci, ini kan sudah profitnya ya. Misalkan kita profitnya katakan 6,96, 5,7,6 dan kiri itu ada profit lossnya. Kita akan kunci dengan angka yang sama di posisi sebaliknya. Jadi setengah lot kita buka lagi di posisi beli. Nah di sini di Exynos itu akan langsung ada yang namanya key hits atau hedging. Seperti itu. Hedging ini akan menyebabkan margin levelnya strip atau tidak ada. Seperti itu. Jadi dikunci di angka ini. Karena pas bawah kita kunci seperti itu Jam. Juga sama tidak berlaku hanya seperti demikian. Jadi misalkan saya bantu ya. Jadi misalkan katakan saya mau jualnya 1 lot. Saya jual 1 lot. Wah, ruginya besar ini. Ruginya $11, $5 dan lain-lain. Saya mau kunci rugi ini supaya saya tidak terlalu besar. Jadi saya akan kunci. Misalkan mau nomor 5 lot dibeli. Berarti kurang berapa lagi, Jen? Kurang setengah lot lagi. Oke, jadi kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, angka lotnya sama, posisi sebaliknya. Berarti ini namanya di hedging. Seperti itu, Jen. Jadi paham dulu konsepnya di hedging. Hedging ini banyak sekali fungsinya, banyak sekali modifikasinya, banyak sekali trik di hedging. Jadi banyak sekali. Kita kembali. Nah, yang menyebabkan hedging ini bisa membuat margin call adalah ketika posisi hedging ini dapat terbuka. Atau posisi hedgingnya kebuka orang bilang. Kenapa? Karena loss dan juga stop out. Jadi karena loss dan juga stop out itu bisa menyebabkan hedging
berbuka. Saya ambil contoh lagi, Jeng. Nah, kita tahu kalau misalkan seperti ini kan yang loss-nya paling tinggi, katakan yang 52 ini. Atau yang paling atas, seperti itu. Atau kita buatnya lebih gampang seperti ini, Jeng. Okay. Untuk gampangnya, kita misalkan mau beli yang dijual ini, belinya di satu lot. Lalu yang dijualnya ada yang 0,7. Lalu ada yang 0,2. Lalu kemudian berarti kurang 0,1 ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini, Jen. Nah, di broker, Jen, itu ada yang namanya stop out, Jen. Stop out itu kapan terjadi? Stop out itu masing-masing ada broker yang berikan 20%, ada yang 30%, ada yang 50%, dan lain-lain. Bahkan ada yang tidak 0%, seperti itu. Ketika semuanya habis, baru akan ditutup, seperti itu. Nah, stop out ini itu akan menutup paksa order, Jen, yang disebabkan oleh kerugian. Saya ambil contoh. Jadi kalau misalkan seperti ini kondisinya, katakan ini karena kan dekat marginnya masih ada ya. Jadi saya ambil contoh, kalau misalkan ini loss Jen ini terus bertambah, karena nanti ada yang saya akan jelaskan. Kalau misalkan loss-nya bertambah terus, nanti posisi yang paling memberikan loss itu akan ditutup terlebih dahulu, Jen, oleh broker. Jadi misalkan saya bercontoh, misalkan yang ini. Ininya ditutup, katakan. Nah, sisanya hedgingnya biasanya akan terbuka. Tentunya nggak sesimpel ini biasanya yang terjadi di trader, apalagi kalau ini digabungan martingale dan lain-lain. Nggak sesimpel seperti ini, tapi kalau misalkan simpelnya, itu loss yang paling besar itu akan ditutup dulu oleh broker untuk memainkan margin. Seperti itu, kalau sudah ditutup, maka selesai, Jen. Selesai ini dalam artian apa? Kalau sudah salah satu ditutup, berarti hedgingnya kan sudah tidak sempurna. Hedgingnya pincang, Jen. Kalau hedgingnya pincang, ya sudah biasanya itu efek domino. Kebuka hedgingnya, loss-nya bertambah, dan kemudian selesai semuanya. Itu yang biasanya paling umum, Jen. Jadi itu, kalau broker ini ada stop out, apalagi yang bukan 0%, tapi yang 20%, 30%, 50%, ketika loss Jen bertambah, margin-nya berdrop, otomatis mereka akan menutup di posisi yang paling besar. Ketika posisi yang paling besar ditutup, ya sudah, selesai semua hedging-nya akan berbuka, dan biasanya akan berakibat ke yang lain-lain, jadi efek domino. Nah, kita akan jelaskan, Jenaka akan jelaskan tiga kemungkinan, tiga ini, tapi ada beberapa, cuman tiga ini yang Jenaka rasa paling umum seperti itu yang menyebabkan hedging ini kebuka karena loss. Yang paling umum pertama itu adalah spread yang melebar, Jen. Jadi mungkin Jen semua, para trader, sudah tahu kalau spread ini bisa melebar. Biasanya melebar itu ketika waktu pembukaan atau penutupan pasar, waktu masuk di akhir pekan dan keluar dari akhir pekan, atau waktu news besar. Jadi waktu news besar, spread melebar, otomatis loss membesar, stop out menanti. Seperti itu alasan pertama, spread melebar. Yang kedua, Jen, yang kedua adalah biaya swap. Di beberapa broker itu masih memanfaatkan biaya swap, Jen. Jadi biaya swap itu biaya menginap, seperti itu. Hampir semua broker yang beroperasi di Indonesia yang Jenaka tahu itu menyediakan opsi untuk free swap atau tanpa biaya swap. Nah, para Jenaka sendiri sarankan untuk para trader untuk bisa mengambil opsi ini. Nah, kalau ada swap ini kita berarti biaya, Jen. Kalau misalkan
Jem menahan posisi heju sampai berhari-hari, sampai 7 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan swapnya ada. Maka berarti kalau misalkan waktu itu mengunci di posisi flopping, loss, berarti you akan memainkan loss. Kembali lagi, stop out menanti apabila marginnya tidak cukup. Seperti itu. Nah, alasan terakhir Jeng, ini jarang terjadi, tapi Jenaka tahu dulu pernah ada kasus ini menimpa salah satu rekan seperguruan Jenaka. Seperti itu, adanya karena perubahan leverage Jeng. Nah, di beberapa broker itu kadang mereka merubah leverage. Apalagi kalau misalkan itu berkaitan dengan news yang besar. Seperti perang atau pemilu yang menyebabkan efeknya kemana-mana. Kalau misalkan Jeng semua sudah driving lama, dulu pernah ada kasus yang melibatkan Swiss franc yang sangat besar. Nah itu hampir semua broker merubah leverage-nya. Nah, kalau broker ini merubah leverage untuk posisi berikutnya itu nggak apa-apa Jem. Masih bisa diterima. Tapi Jenaka ingat waktu itu banyak broker yang merubah leverage untuk posisi yang lagi running Jem. Jadi untuk posisi yang lagi terbuka. Mereka merubah leverage misalkan sebelumnya 1:1000. Sekarang hanya 1:100. Khusus dan juga diaktifasikan untuk posisi terbuka. Berarti modal yang dibutuhkan itu naik 10 kali lipat Jem. Dan kalau modalnya naik 10 kali lipat Jem, wah bisa dibilang sudah selesai Jem. Kalau misalkan modal Jem tidak kuat, kalkulasinya tidak kuat, itu kembali lagi stop up menampi, hedging nggak buka, dan selesai Jem. Jadi itu, kita pikir Jem, di spread, kemudian swap, dan juga perubahan average. Jadi kita berharap, Jenaka berharap, semoga ini bisa menjawab pertanyaan para trader. Kenapa kok saya sudah hedging sempurna tapi masih MC? Lain kali jangan tanya ini lagi aja, apalagi nyalain broker curang dan aman. Kalau kamu masih nyalain broker gara-gara ini Jen, berarti kamu trader Jenaka Jen, cuman join training. Oke Jen, itu aja mungkin Jen. Kalau misalkan ada pertanyaan lain Jen, silahkan masukkan Jen. Kita akan berusaha jawab di video berikutnya Jen.